Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya, Tuhan Yesus Raja yang mengampuni, memulihkan, dan menyembuhkan. Hari ini kembali Pastor mau mengajak seluruh orang sakit, orang berdosa, datanglah kepada Yesus. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang kedua. Ya, kita akan lihat beberapa ayat dan kita siap untuk dikenyangkan dengan makanan rohani dan mendapatkan berkat-berkat rohani. In Jesus' name. Amin. Tuhan yang menyembuhkanku. Amin. Tuhan yang memulihkanku. Amin. Tuhan Yesus yang memberi pengampunan dosa untuk hidupku dan hidup kita dan seluruh umat manusia. Tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Selama masih dikatakan hari ini, selama jantung masih berdetak, darah masih mengalir, nafas masih ada, Tuhan Yesus, Tuhan yang mengampuni. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Saya yakin tidak seorang pun yang berani mengangkat tangan. Tapi siapa yang sudah melihat ini dan mengatakan jujur, Tuhan, saya banyak salah, saya banyak dosa, saya banyak pelanggaran, saya banyak kelemahan. Tuhan Yesus, saya mau datang kepadamu. Siapa di sini Bapak Ibu yang sedang sakit, lemah tubuh, ada vonis penyakit-penyakit di tubuhnya, dan bahkan waktu engkau melihat ini, engkau sedang dalam kondisi lemah. Kalau itu saudara, boleh tolong Pastor yang diangkat tangan. Tuhan, kami sedang sakit, jujur kami sedang sakit, kami berdosa, kami jujur. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami menghampirimu Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan hari datang. Orang sakit, orang berdosa, datanglah pada Yesus. Hai engkau sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, yang letih dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kita kelegaan, kekuatan, pemulihan, pengampunan, kesembuhan, dan damai sejahtera. Baik saudara-saudara, Markus pasal 2, kita lihat dulu ayat yang ke-14. Markus pasal 2 ayat 14. Kemudian ketika Tuhan Yesus berjalan di situ, Tuhan Yesus melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, apa perkataan Tuhan Yesus? Ikutlah aku. Tuhan Yesus memanggil orang-orang berdosa, ikutlah Tuhan Yesus. Perhatikan, Tuhan Yesus memanggil orang berdosa untuk ikut Tuhan Yesus. Perhatikan, ikut Tuhan Yesus supaya dosanya dibereskan. Ikut Tuhan Yesus supaya hidupnya dipulihkan. Ikut Tuhan Yesus supaya hidupnya
diubahkan. Orang berdosa dipanggil ikut Yesus bukan menjadi pendosa, bukan menjadi supaya produksi dosa. Yesus memanggil untuk memperbaiki. Yesus memanggil untuk meringankan beban hidup. Yesus memanggil untuk melepaskan engkau dari dosa. Maka jangan ikut yang lain. Karena Yesus memanggil orang berdosa untuk dilepaskan dari dosa. Karena manusia sendiri tidak mungkin bisa menang dari dosa. Manusia sendiri tidak mungkin bisa membayar dosa. Manusia sendiri tidak mungkin bisa menyelesaikan dosanya. Maka orang berdosa yang menyadari dirinya berdosa, datanglah kepada Yesus, dan bahkan Tuhan Yesus membuat undangan, ikutlah aku. Barang siapa ada bersama Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi yang dapat merebut dia. Bahkan alam maut, api neraka, mereka diluputkan. Dan Tuhan Yesus memberikan. Mari renungkan kata memberikan. Sudah diberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal kita terima bukan oleh karena kesalehan, perbuatan baik, ataupun karena kehebatan kita, tetapi diberikan. Yesus berkata, ikutlah aku. Termasuk Lewi anak Alfeus yang sedang duduk di rumah cukai. Rumah cukai itu bisa juga diartikan, yang Pastor dapatkan, tempat rumah pajak. Tuhan memanggil semua orang, siapapun mereka, suku, kaum, bahasa, latar belakang, siapapun mereka, Tuhan memanggil dan berkata, ikutlah aku. Bapak Ibu terkasih, sekarang kita akan lihat ayat 17 dari Markus pasal yang kedua. Pastor bacakan Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Kalau kita, ayo deh kita baca semuanya saja, ya. Markus pasal 2 tadi 14 sudah. Sekarang kita baca deh semuanya dari ayat 15 sampai 17, ya. Jadi kita sambung saja. Markus pasal 2 tadi 14 sudah. Kita sambung 15 sampai 17, kita baca secara penuh saja, ya. Setelah Tuhan Yesus memanggil Lewi lalu mengikuti dia. Itu ayat 14 bagian terakhir. Sekarang kita masuk 15. Kemudian ketika Tuhan Yesus makan di rumah orang itu, nah ternyata di sana ada banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Perhatikan. Tuhan Yesus tidak membenci orang berdosa. Tuhan Yesus tidak menjauhi orang berdosa. Tuhan Yesus tidak jijik. Tuhan Yesus tidak merasa jorok dengan orang berdosa. Apa buktinya? Tuhan Yesus mau makan sehidangan, mau makan semeja, mau bersebelahan duduk dengan orang, banyak orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Tuhan Yesus juga sedang mengajar murid-muridnya untuk jangan kau jauhi orang berdosa. Jangan kamu hakimi orang berdosa. Karena kalian murid-murid juga aku ambil dari orang yang berdosa. Semakin banyak orang mengikuti Tuhan Yesus karena pelayanan Tuhan Yesus
adalah bukan pelayanan penghakiman, tetapi pelayanan pengampunan. Pelayanan kasih, PK. Pelayanan kasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau hidup dan miliki namanya pelayanan kasih. Di sisa umur yang Tuhan Yesus masih kasih kepada Pastor Andy ini, saya udah sampaikan di medsos beberapa hari lalu, kemarin juga ngomong ke orang-orang yang kami ajak bicara, tim yang ada, bahwa di sisa umurku ini, saya hanya mau satu, mengampuni sampai melupakan. Baik orang-orang yang pernah bersalah kepada saya, maupun juga saya yang banyak salah kepada orang-orang lain. Yang kedua, saya hanya rindu sisa umur yang Tuhan kasih ini, yaitu memberkati, memberi, menolong. Dan yang ketiga, ya, mendoakan. Saya melayani bukan karena kehebatanku. Saya melayani dari kerapuhanku, saya melayani dari keterbatasanku. Saya melayani dari kekuranganku. Semua ini ada hari ini Bapak Ibu. Semua dari berkat Tuhan. Semua dari favornya Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan saja yang melayakkan. Tuhan juga kasih contoh murid-muridnya, jangan kamu hakimi orang berdosa, karena bukan porsimu, itu porsi Bapa. Tapi kasihilah orang-orang berdosa. Kalau dijejerin semua orang berdosa dengan hamba Tuhan, atau apa namanya murid Tuhan, ke orang percaya orang Kristen, sebetulnya semua sama-sama berdosa. Hanya saja orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada darah Tuhan yang menguduskan mereka. Sehingga ketika Bapa di surga melihat, Bapa tidak melihat pelanggaran, tapi Bapa melihat ada darah Putranya yang tunggal, yang kudus, yang datang dari surga, yang sudah melayakkan orang berdosa itu. Dosanya ditutup dengan darah Yesus. Maka Tuhan juga rindu supaya Bapak Ibu sekalian yang belum datang kepada Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus, supaya hidupmu ada darah Yesus, supaya hidupmu mendapatkan pengampunan. Saya diampuni, Bapak Ibu diampuni. Katakan, saya diampuni, saya diampuni. Ingat, Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa manusia. Ingatlah hal ini sampai kapanpun juga. Termasuk kita yang melayani Tuhan, ingatlah hal ini. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Dosamu, dosaku, dosa sekeluarga kita, aib, pelanggaran, kebejatan, kehilafan, kesalahan, Tuhan Yesus ampuni. Tetapi saudara-saudara di sana, kalau kita melihat ayat 16 Markus pasal yang kedua, pada waktu itu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Maka berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapakah ia makan bersama
sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Hindari sifatnya ahli Taurat. Karena ahli Taurat hanya membanding-bandingkan, hanya mencemooh, dan hanya menghakimi. Dan kita melihat ini di ayat 16 dari Markus pasal yang kedua. Pada waktu ini, ahli Taurat dari golongan Farisi, hindari mereka, karena isi yang keluar dari pernyataan mereka selalu seperti ini: melemahkan, menjatuhkan, menuduh. Jangankan murid-muridnya, Tuhan Yesus pun orang Farisi, ahli Taurat, tuduh. Tuduhannya macam-macam. Nah, sekarang setelah kita melihat ayat 16, kita melihat ayat 17. Tuhan Yesus mendengarkan perkataan ahli Taurat dan orang Farisi itu, golongan Farisi itu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Perhatikan perkataan ini sangat populer di zaman ini. Apakah itu? Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini panggilan yang pertama. Orang sakit dimanapun berada, ada panggilan dari Tuhan Yesus buat Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Panggilan kedua datang hari ini. Saya hamba tuh membacakan firman Tuhan yang berisi panggilan yang pertama untuk orang sakit. Tuhan sedang memanggilmu. Yang kedua, orang berdosa. Di manakah engkau saat ini? Tuhan Yesus memanggilmu. Datanglah pada Tuhan Yesus. Ikutlah Tuhan Yesus. Ya, itu saya Bapak, itu saya. Saya sakit, saya berdosa, saya butuh Yesus. Orang yang menyadari hal ini, orang yang mau rendah hati, orang yang tahu dua panggilan ini yang Tuhan kasih, akan berkata, ya Tuhan, ini saya. Ini saya Tuhan Yesus. Harusnya udah clear kan? Clear, karena Jesus is the answer. Tapi Tuhan mau lagi kita merenungkan satu ayat ini, supaya kita semakin kuat percaya pada Tuhan Yesus dan janjinya, firman-Nya, dan semakin tegas terhadap orang-orang yang merasa sebagai ahli Taurat dan golongan Farisi. Jadi sudah jelas ayat 17. Tuhan memanggil orang sakit, Tuhan memanggil orang berdosa untuk disembuhkan, untuk diampuni, untuk dipulihkan, untuk diberi hidup yang baru. Ini adalah panggilan kudus surga kepada manusia di bumi. Sekarang Pastor mau ajak kita lihat kembali komplainnya ahli Taurat. Ya, kita mundur lihat beberapa ayat lalu kita selesai. Markus pasal 2 ayat yang kelima. Bapak Ibu sekalian, Pastor ulangi, orang berdosa, orang sakit, orang berdosa, dimanapun engkau berada saat ini, datanglah kepada Yesus. Datang dengan iman.
Datanglah kepada Yesus, datang dengan iman. Iman artinya percaya sesuatu melebihi daripada keadaan yang engkau lihat hari ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari apa yang belum kita lihat, namun kita percaya. Sekali lagi pastor mengundang orang sakit, orang berdosa, datanglah kepada Yesus Kristus. Datang dengan iman. Iman kadang-kadang harus digoyangkan, kadang-kadang melewati ujian. Tapi sekalipun ada ujian, jangan pernah berhenti beriman kepada Tuhan Yesus. Markus pasal 2 ayat yang kelima. Ketika Tuhan Yesus melihat iman, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, iman itu percaya. Jadi percaya dulu bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa, menyembuhkan. Percaya dulu. Mengenai bertumbuh, nanti setelah percaya, Roma berkata, iman timbul, tumbuh, kembang, naik, kuat dari mendengarkan firman Tuhan. Jadi percaya dulu bahwa di dunia ini ada datang namanya Juru Selamat, Sang Penyembuh, namanya adalah Yesus Kristus yang sudah terjadi 2022 tahun kurang lebih di Bukit Golgota. Percaya dulu. Kalau kita melakukan sesuatu atas dasar percaya, itu akan menolong kita dalam menjalani apa yang kita percaya. Sebaliknya, kalau kita lakukan sesuatu atas dasar tidak percaya, kita sedang membuat tembok yang tebal. Apapun selanjutnya, kita pasti akan bantah dan tidak percaya. Mungkin kita belum punya pengalaman spiritual dengan firman Tuhan, dengan Tuhan Yesus. Saya manusia biasa, saya hamba Tuhan mengenai Tuhan Yesus. Dari keterbatasan saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari percaya kepada firman Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus, engkau dan keluargamu pasti diselamatkan. Mulai buka hati dan percaya. Tapi kan pastor, saya nanti mau bertumbuh. Nanti engkau bertumbuh, dengar firman. Tapi mulailah sekarang ini, buka hatimu dan percaya. Ayat 5 dari Markus pasal 2. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus bisa mengampuni dosamu. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa manusia. Dan Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa manusia. Tidak ada manusia yang bisa membereskan dosanya sendiri. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa mengampuni dosa manusia. Kembali kita melihat ayat yang ke-6. Lagi-lagi ahli Taurat. Bible mencatat di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya,
Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri? Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Ayat 10. Tetapi supaya dunia tahu, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Tuhan Yesus berkuasa. Bible mencatat anak manusia berkuasa. Siapa anak manusia? Yesus Kristus. Dia berbicara tentang dirinya waktu itu. Supaya dunia tahu anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ayat 11. Kepadamu orang lumpuh kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, pulanglah ke rumahmu. Dan orang lumpuh itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Tuhan. Katanya, yang kayak gini-gini memang keren banget. Yang kayak begini belum pernah kita lihat. Mungkin banyak kisah, banyak cerita, banyak ajakan sebelum kisah ini terjadi. Tapi semuanya teori. Tapi Tuhan Yesus datang memberikan contoh praktek nyata. Orang sakit, orang berdosa, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita dihalangi oleh ahli Taurat, golongan Farisi, atau keadaan-keadaan yang kita tonton, kita pernah baca, atau situasi yang kita hadapi begitu sulit, begitu mengerikan, begitu mencekam, begitu menggelisahkan. Percayalah, mulailah dari dirimu sendiri, percayalah. Ada satu pribadi yang bisa mengampuni dosa-dosamu, amin, dan yang bisa menyembuhkan sakit penyakitmu. Let's pray. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dosa dan penyakit, Tuhan, Engkau sang pengampun, Engkau sang penyembuh. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, meminta pengampunan dan meminta kesembuhan-Mu. Jamalah setiap tubuh, roh, jiwa, hati kami ini. Bukalah dua tangan seluruh terkasih. Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. 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 Percayalah,
Hanya Tuhan Yesus yang mengampuni dosa, memulihkan hidupmu, dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Setialah berdoa, setialah kepada Tuhan Yesus. Dia sudah memberkati kita dengan firman-Nya, dan Pastor Andy berdoa dan meminta aliran kesembuhan di tubuhmu, di rohmu, di hidupmu, di keluargamu, di hatimu. Touch. In Jesus' name. Jadilah sembuh. Jadilah pulih. Jadilah bersih. Dan jadilah be the spirit, manusia roh yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pelayanan ini dalam berkat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Yes, selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ingat, sola fide, kita adalah orang yang percaya dengan iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sekarang, bahkan sampai esok, nanti, masa depan, dan bahkan sampai selama-lamanya. In Jesus' name. Shalom semuanya. Dadah. Bless you all. Close ya.